Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Langit dan bumi khusyuk, gunung dan sungai sunyi. Yuyi Parubaya datang di bawah langit, dan menyapa Suyiji dari jauh. Ciceng Daomen, Jianxiu Muyunan, saya telah melihat sesama Taois. Dia dikelilingi oleh lampu peri. Gerbang jalan Akagi. Dan Mu Yunan adalah salah satu pendekar pedang Ciceng Daomen yang tak tertandingi sebelum kematiannya. Orang-orang di gerbang jalan Ciceng. Mata Kingxi Jianxian sedikit bingung, memikirkan banyak kejadian di masa lalu. Sebagai salah satu pembudidaya pedang terbaik di zaman kuno, Kingxi Jianxian secara alami tahu betapa mengerikannya latar belakang gerbang jalan Ciceng. Dahulu kala, ada reputasi, Akagi adalah peri 9 pedang, dan tekanan udara adalah garis surga. Yang saya maksud adalah, ketika Ciceng Daomen paling cemerlang, ada 9 dewa pedang yang benar-benar menginjakkan kaki di Immortal Dao pada saat yang sama. Pantas saja aku merasa begitu akrab saat melihat orang ini barusan. Ternyata mereka berasal dari gerbang jalan Ciceng. Biksu pedang berbisik pelan. Ada banyak sekolah ilmu pedang, termasuk Vientin. Ada sangat sedikit kekuatan kendo yang bisa berdiri di puncak kendo. Gerbang jalan Akagi adalah salah satunya. Dikatakan bahwa para pembudidaya pedang Ciceng Daomen telah membangun kekuatan mereka sendiri bahkan di alam abadi dan memiliki wilayah mereka sendiri. Sayangnya, di bawah malapetaka akhir hukum, yang berkuasa seperti Ciceng Daomen juga menderita kerugian besar dan hampir menghilang dalam sungai panjang sejarah. Kali ini, rekan Daoisu akan bertemu musuh yang nyata. Kingxi Jianxian berbisik. Biksu pedang Jiang Kong mengangguk. Pada saat yang sama, Suyi memandang Mu Yunan dari atas ke bawah dan berkata, "Tolong." Mu Yunan sedikit mengangguk dan melangkah keluar. Dia tinggi dan tinggi, mengenakan jubah dan bermain drum. Dan padanya, niat pedang yang menakutkan melonjak ke langit, menembus langit. Ledakan. 10 penjuru bergetar. Dalam keadaan kesurupan, semua orang sepertinya melihat sebuah kota yang menghubungkan langit dan bumi muncul di Mu Yunannya. Di kota, peri pedang itu seperti hutan, terbang di udara, melakukan semua jenis ilmu pedang magis. Dan di atas gerbang kota, ada pedang peri yang tergantung, dengan gagang menghadap ke langit dan bilahnya menghadap ke tanah, menyala seperti api. Gagangnya diukir dengan 2 karakter kecil, Akagi. Dentang. Tiba-tiba, suara pedang bergema. Pada saat itu, momentum Mu Yunan berubah lagi. Akagi menyempurnakan sutra pedang matahari. Alis Kingxi Jianxian menunjukkan warna yang aneh. Mu Yunan ini telah membuat kitab pedang yang paling sulit di Ciceng Daomen. Ada sensasi di lapangan, dan mereka semua dikejutkan oleh kekuatan mengerikan yang ditampilkan oleh Mu Yunan, yaitu jiwa-jiwa yang mati itu menunjukkan ketakutan yang dalam. Terlalu kuat. Mereka semua adalah roh mati yang kekuatannya sebanding dengan tingkat alam dewa bayi, tetapi dibandingkan dengan Mu Yunan, Qin Hongyu sebelumnya, Qiyu Shaoqi, Liang Guan dan yang lainnya jelas jauh lebih suram. Untuk sesaat, Suyi mengangkat alisnya sedikit, merasakan tekanan yang datang dari wajahnya. Ini membuatnya tidak terkejut tetapi senang. Saat ini, menghadapi musuh besar seperti Mu Yunan, Suyi memiliki firasat kuat bahwa kultivasinya pasti akan berhasil menembus pertempuran ini. Ledakan. Tembakan Mu Yunan, pedang Dao di tangannya ada di udara, dan dia hanya memotongnya. Jalannya sederhana, begitu pula pedangnya. Ketika kendo mencapai tingkat yang sangat tinggi, itu bisa mengubah korupsi menjadi sihir. Pedang Mu Yunan menunjukkan pesona seperti itu. Pedang Dao di tangannya tidak nyata, tetapi diringkas oleh perbuatan Dao-nya. Suyi tidak ragu dan melambaikan pedangnya untuk menemuinya. Ledakan. Ketika 2 niat pedang yang sangat berbeda bertabrakan. Langit dan bumi tiba-tiba menjadi gelap, gendang telinga semua orang kesemutan, mata menjadi putih, dan suasana hati serta jiwa mereka terpengaruh. Sosok raja kerajaan itu, meski mereka berdiri di tempat yang sangat jauh untuk menyaksikan pertempuran, masih terpengaruh oleh kekuatan semacam itu. Itu adalah jiwa-jiwa yang mati di lapangan, yang semuanya berubah warna, dan secara tidak sadar menghindari jarak. Ledakan. Kekosongan itu sepertinya runtuh sepenuhnya,
benar-benar terjun ke dalam kekacauan dan kekacauan. Dalam kekuatan penghancur yang mengamuk, Su Yi dan Mu Yunan sudah bertarung sengit bersama. Keduanya seperti pendekar pedang tiada taraf yang bertarung di garis depan. Fluktuasi pertempuran yang dihasilkan oleh setiap pertempuran berkecamuk seperti badai, seolah-olah itu akan menghancurkan dunia. Karakter-karakter di alam semesta tidak lagi berani menggunakan indera spiritual mereka untuk menonton pertempuran, jangan sampai mereka terluka akibat pertempuran. Dan roh-roh mati itu juga terlihat khusyuk, dan mereka berlari di jalan, hanya untuk menahan semburan energi pedang yang mengamuk dan menyebar. Itu terlalu kuat, para pembudidaya pedang Ciceng Daomen memang lebih menakutkan satu sama lain, dan mereka memang pasukan kendo teratas yang telah menghasilkan banyak pendekar pedang. Seseorang kagum. Kekuatan Mu Yunan, semua orang tahu itu, tidak terlalu aneh, yang paling menakutkan adalah Su Yi. Tidakkah kamu lihat, Mu Yunan tidak bisa menjatuhkannya untuk sementara waktu. Seseorang berbisik, jika Anda tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, siapa yang berani percaya bahwa Raja Persatuan Realem dapat menentang langit ke tingkat seperti itu? Ini pasti terkait dengan reinkarnasi, lagi pula. Itu bisa bereinkarnasi dan diperbaiki, mengarang dan memperbaiki jalannya sendiri lagi dan lagi. Seseorang tampak rumit, jika ini terus berlanjut, mengapa kita tidak bisa menciptakan jalur kekuatan tertinggi? Mungkin, justru karena alasan inilah kekuatan reinkarnasi tidak diizinkan oleh kontrak para dewa dan tidak diizinkan ada di dunia. Seseorang penuh dengan kecemburuan dan ketidakberdayaan. Saya benar-benar tidak menyangka pencapaian Su Daoyou dalam kendo telah mencapai tingkat yang luar biasa. Kingxi Jianxian tidak bisa tenang saat ini, dan tergerak. Sebagai seorang pembudidaya pedang, dia secara alami tahu lebih baik daripada siapapun betapa menakjubkannya prestasi Su Yi yang mampu bersaing dengan Mu Yunan dalam ilmu pedang saat ini. Sayangnya, ia lahir di era yang salah. Jika di zaman kuno, dengan latar belakang dan bakat kendonya, ia dapat dengan mudah menginjakkan kaki di jalan berbulu, yang akan membuat langit bergetar dan membuat langit bergetar. Keabadian kagum dengan itu, dan mereka tidak khawatir tidak dapat melewati ambang jalan abadi, dan pedang menunjuk ke jalan abadi. Kingxi Jianxian menghela nafas. Tidak, menurutku, rekan Taois Su lahir di era ini, dan ini adalah waktu yang tepat. Biksu pedang Jie Kong memiliki mata yang dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, jalan menuju bulu akan muncul kembali, dan dunia akan ditata ulang. Hanya orang seperti itu yang dapat mendominasi pasang surut. Kingxi Jianxian tercengang, dan berkata, ini kata yang bagus. Selama pertarungan, darah terciprat. Ada satu tanda pedang lagi di punggung Su Yi. Dia sekarang berlumuran darah, bekas luka dan patah. Mu Yunan memang terlalu kuat. Ini juga membuat Su Yi sangat menyadari bahwa, meskipun mereka semua adalah roh mati yang bijak, kekuatan mereka sangat berbeda. Tidak diragukan lagi, Mu Yunan adalah karakter teratas. Namun, semakin banyak kasusnya, semakin kuat semangat juang Su Yi. Sekalipun tubuhnya patah dan terluka parah, momentumnya dalam pertarungan akan semakin sengit. Tak terkalahkan dan membosankan. Bertemu musuh yang begitu hebat adalah hal yang paling membahagiakan dalam hidup. Di akhir pertempuran sengit, Su Yi benar-benar melupakan dirinya sendiri, dan suasana hati serta jiwanya benar-benar terkonsentrasi dalam keadaan kosong dan murni. Ini adalah pengalaman yang sudah lama hilang. Pada saat yang sama, gumpalan fluktuasi kekuatan halus dan tidak jelas muncul dari pedang 9 penjara, meresap dan menyebar di tubuh Su Yi yang rusak. Pelembab diam. Orang ini sangat luar biasa. Selama pertarungan, Mu Yunan juga membuat gelombang di hatinya, dengan keheranan, keterkejutan, dan sedikit kekaguman yang tidak bisa disembunyikan. Di Ciceng Daomen mereka, ada banyak tokoh kendo legendaris, yang masing-masing dapat meninggalkan pukulan yang dalam dan tak terhapuskan selama bertahun-tahun. Karena itu, Mu Yunan dengan jelas menyadari betapa menantang lawannya kali ini, dan bahkan bisa dijelaskan dalam 4 kata. Karena bahkan di antara orang bijak dari generasi Ciceng Daomen sebelumnya, sulit menemukan penyihir yang bisa seperti ini. Dan semua ini semakin membangkitkan semangat juang Mu Yunan.
Jian Xiu, rasa hormat terbesar untuk lawan adalah menembak habis-habisan. Selama pertarungan, luka Sui menjadi semakin serius. Biksu Kongzhao tidak bisa tertawa lagi, hatinya tertahan di tenggorokannya, dan dia sangat gugup. Hal yang sama berlaku untuk Wei San. Dapat diterima untuk dikalahkan oleh karakter seperti itu. Kingxi Jian Xiandao. Keturunannya takut mereka akan lebih rendah. Tidak diragukan lagi, di mata kedua tuan besar ini, yang keduanya berdiri di puncak alam kenaikan, Sui memiliki sedikit harapan untuk menang. Dan inilah yang dipikirkan semua orang yang hadir. Semua orang bisa melihat bahwa situasinya genting. Di sisi lain, Mu Yunan terluka, tapi tidak serius. Bandingkan keduanya secara sekilas. Sesuatu yang tidak terduga terjadi. Dalam pertempuran sengit ini, Mu Yunan tiba-tiba menarik diri. Dia meletakkan pedang Dao di tangannya, menundukkan kepalanya dan berkata dengan sopan, "Tidak perlu bertarung, Mu. Sudah kalah." Ada sedikit kesedihan dan kepahitan dalam suaranya. Penonton terdiam. Semua orang tercengang dan saling memandang. Kekalahan. Pertarungan begitu sengit sehingga hampir waktunya untuk pemenang. Namun, Mu Yunan tiba-tiba mengakui kekalahan. Itu sangat tidak terduga dan sama sekali tidak terduga. Orang-orang saling memandang, dan suasana di lapangan menjadi tumpul dan mati untuk sementara waktu. Di bawah langit di kejauhan, Sui sedikit mengangguk dan berkata, "Kamu tidak perlu meninggalkan rampasan." Tubuhnya patah, lukanya terlalu berat, dan dia berdarah di mana-mana. Namun tidak mengherankan jika Mu Yunan memilih untuk mengaku kalah saat ini. Aturannya adalah aturannya, dan aku bisa menerima kekalahan. Mu Yunan mengeluarkan harta penyimpanan dan meletakkannya di depan gerbang kuil Jiekong. "Kakakmu, kenapa kamu mengaku kalah?" Seseorang tidak bisa tidak bertanya. Ini adalah kebingungan semua orang. Mu Yunan menggelengkan kepalanya tanpa penjelasan. Tapi pada akhirnya, itu belum selesai. Menghancurkan kepala mereka, tidak ada yang bisa memikirkan mengapa Mu Yunan, yang jelas berada di atas angin, akan mengaku kalah. Bisakah senior melihat kebenaran? Wei San merasa gatal dan dengan rendah hati meminta nasihat Kingxi Jianxian. Kingxi Jianxian berpikir, alasannya, saya hanya bisa menebak 2 poin. 1. Mu Yunan tahu bahwa jika dia terus bertarung, dia pasti akan kalah, dan dia akan menyerah. Hatinya, dia tidak akan pernah menyerah bahkan jika dia memiliki sedikit peluang untuk menang. Kedua, dalam pertarungan sebelumnya, rekan Taoisu seharusnya memiliki sarana untuk menang, tetapi dia tidak pernah menggunakannya. Ini dilihat oleh Mu Yunan. Wei San tidak bisa menahan tawa pahit setelah mendengarkannya. Dia benar-benar mendengarkan kata-kata Jun, tapi dia masih sangat bingung. 1 poin lagi. Biksu pedang Jiekong tiba-tiba membuka mulutnya dan menambahkan, teman Su akan menerobos. Mu Yunan harus tahu bahwa selama rekan Taoisu menerobos dalam pertempuran, dia ditakdirkan untuk tidak menjadi lawan, jadi dia memilih untuk memberikan ke atas. Dengan cara ini, dia tidak akan kalah terlalu jelek, juga tidak akan mempengaruhi terobosan Su Daoyou, dan itu bisa dianggap sebagai keputusan yang jujur dan murah hati. Wei San mengangguk lagi dan lagi, dia merasa alasan ini lebih bisa diandalkan. Saat berbicara, Kingxi Jianxian tiba-tiba mendengus dingin. Di bawah langit, Mu Yunan berbalik dan hendak pergi. Sui akan menerobos. Orang-orang bertanya-tanya. Pada saat ini, perubahan mendadak terjadi. Ledakan. Mangkuk merah tiba-tiba muncul entah dari mana dan menggunakan Sui sebagai tudung. Seseorang menembak dan ingin menekan Sui saat dia terluka parah. Pada saat kritis, Mu Yunan mengayunkan pedangnya untuk memblokir. Ledakan. Pedang Qi hancur seperti kertas. Bahkan Mu Yunan terguncang. Pada saat ini, Sui mengerutkan kening. Di kerumunan yang jauh, seorang juru tulis paruh baya tersenyum. Ledakan. Tiba-tiba ada ledakan nyanyian pedang Feng Ming. Pedang Qi menyapu keluar dari kuil Jiekong, tampaknya perlahan, tapi luar biasa, dan itu datang lebih dulu, menebas di atas mangkuk merah. Dentang. Dengan suara keras yang memekakkan telinga, lampu merah terang runtuh, dan mangkuk merah pecah dan terbang seperti layang-layang dengan tali putus. Penonton dalam keributan,
dan ada seruan. Bagaimana situasinya? Seseorang ingin membunuh pengawas. Banyak orang bereaksi saat ini. Ini seseorang yang memanfaatkan api. Jiwa-jiwa yang mati itu sangat marah. Siapa yang bisa menanggung ini? Anjing mana yang mengatakan serangan diam-diam? Bela Laosu. Biksu Kongzao berteriak, membunuh dan marah. Di tengah kerumunan, senyum di wajah juru tulis paruh baya itu membeku, dan matanya penuh kejutan. Seseorang telah memukul mangkuk pengubah darah dengan pedang. Mungkinkah ada Master Ascension Realm tertentu yang duduk di kuil Jiekong? Memikirkan hal ini, dia berbalik dan hendak pergi, bahkan mangkuk merah pun tidak. Anak muda, bersihkan dan lakukan hal-hal di bawah matahari, dan mati. Sebuah suara menakutkan bergema. Kulit juru tulis paruh baya itu tiba-tiba berubah, dan dia melarikan diri untuk mundur. Tetapi pada saat ini, cahaya pedang yang kuat tiba-tiba muncul dan membanting. Ledakan. Cahaya pedang jatuh, dan juru tulis paruh baya tidak punya waktu untuk mengeluarkan suara, dan itu berubah menjadi abu dalam sekejap. Para biksu yang berdiri di dekat situ semuanya ketakutan dan berpaling. Saya melihat daerah itu, di mana nyanyian Sanskerta dan niat pedang seperti nyala api sinar matahari yang cerah, yang bertahan lama. Saat menyaksikan adegan ini, jiwa-jiwa yang mati yang hadir semuanya terkejut dengan keringat dingin. Ternyata masih ada kekuatan Ascension Realm yang luar biasa di kuil kosong ini. Qin Hongyu menarik napas. Tidak, lebih dari satu, seharusnya dua. Seseorang berbisik. Sebuah pedang menebas mangkuk merah. Pedang Qi memenggal kepala cendekiawan paruh baya. Kedua energi pedang ini sangat berbeda dalam hal pesona dan kekuatan, dan jelas berasal dari dua kekuatan yang berbeda. Bukankah ini berarti ketika kita tiba sebelumnya, kita langsung pergi ke kuil Najiekong? Tidak ada bedanya dengan menemukan jalan kita sendiri. Seseorang menyeramkan. Jiwa-jiwa yang mati itu semuanya terkejut dan ketakutan. Kedua pedang Qi itu terlalu terpisah dan menakutkan, salah satu dari mereka ditakdirkan untuk tak terbendung. Ini juga berarti bahwa jika mereka memilih untuk melawan Sui secara langsung pada awalnya, mereka pasti sudah terbunuh. Memikirkan hal ini, siapa yang tidak bisa ngeri dan senang? Dan mata yang mereka lihat pada Sui semuanya berubah diam-diam, siapa bilang Master Pandangan Dunia ini tidak memiliki dukungan? Ternyata aku melakukannya terlalu banyak. Mu Yunan menertawakan dirinya sendiri dan berbalik untuk pergi. Tunggu. Su Yi berbicara. Apakah kamu punya hal lain untuk dilakukan? Mu Yunan bertanya tanpa melihat ke belakang. Segera, tubuhnya bergetar, dan dia merasakan kekuatan terkutuk di tubuhnya benar-benar keluar. Di mata semua orang, begitu Su Yi mengangkat tangannya, dia meraih kekuatan terkutuk yang penuh dengan bencana aneh dari Mu Yunan di udara. Bagaimana mungkin Mu Yunan tidak mengerti apa yang terjadi? Dia tiba-tiba berbalik dan menatap Su Yi di kejauhan. Segera, dia membungkuk dan berkata, aku, Mu Yunan, berhutang nyawa pada sesama Taois. Dan di dalam arena, jiwa-jiwa yang telah mati itu dalam keadaan ribut, kaget dan cemburu, dan mereka tidak bisa tenang. Benar saja, kekuatan reinkarnasi dapat dengan mudah mematahkan kutukan mereka. Su Yi menjentikkan jarinya, dan kekuatan terkutuk itu menghilang. Kemudian dia berkata dengan acuh tak acuh, kamu baru saja membantuku, dan aku membantumu, kamu tidak perlu berutang nyawa lagi padaku. Wow gelombang. Saat ini, tubuh Su Yi telah mengalami transformasi yang mengguncang bumi. Dan nafas di tubuhnya naik seperti jamur setelah hujan. Adegan ini sekali lagi memicu keterkejutan penonton dan menarik banyak perhatian. Terobosan. Roh-roh itu terlihat rumit. Mereka mengharapkan ini, karena semua orang melihat bahwa moralitas Su Yi telah digali lebih jauh dan ditingkatkan dalam pertempuran. Oleh karena itu, tidak mengherankan melihatnya melangkah ke tahap akhir Unity dalam satu gerakan. Hanya saja mereka semua sangat berat dan tidak berdaya. Su Yi sebelumnya begitu kuat sehingga sangat kuat, apalagi sekarang. Saya mungkin mengerti bahwa alasan Mu Yunan mengakui kekalahan adalah karena dia menyadari bahwa terobosan penonton tidak dapat dihentikan. Seseorang terkejut. Apakah ada perkelahian lagi? Di kuil Jiekong, suara King Si Jianxian keluar,
dan keagungan menyelimuti penonton. Semua orang gugup dan merasakan pencegah yang tak terlukiskan. Tidak diragukan lagi, seperti yang mereka duga, di kuil kosong ini, ada kekuatan menakutkan yang tak terduga dan tak terduga. Untuk sementara, tidak ada yang menjawab. Tapi biarlah jiwa-jiwa yang mati itu menyerah seperti ini, tapi tidak ada yang mau. Qin Hongyu tidak bisa tidak berkata, rekan Taoisu, bisakah saya menggunakan metode lain sebagai ganti Anda untuk membantu kami mengangkat kutukan? Begitu kata-kata ini keluar, semua jiwa yang mati itu memandang Sui. Sui Ke ingat dengan jelas bahwa orang asli Hongyun pernah mengingatkan bahwa jiwa-jiwa yang telah meninggal itu sama sekali bukan tunggul yang baik. Bagaimanapun, pelepasan kutukan pada jiwa yang mati berarti pihak lain tidak lagi harus takut dengan kekuatan reinkarnasi, dan mungkin dia akan langsung memalingkan wajahnya dan merebut kekuatan reinkarnasi dari Sui. Tentu saja, saat ini Sui tidak perlu mengkhawatirkan hal ini. Tetapi harus waspada terhadap hal serupa yang terjadi di masa depan. Namun, Sui sudah siap. Dia melirik jiwa-jiwa yang mati dan berkata, bukan tidak mungkin ingin aku membantu, tetapi kamu harus berjuang untuk itu. Roh dari roh-roh yang telah meninggal itu semuanya disegarkan, menunjukkan kegembiraan. Qin Hongyu segera bertanya, tolong minta saran dari sesama Taoisu. Sui berkata, pertama, siapapun yang bisa membawakan saya kepala penjahit, saya akan berjanji untuk membantunya menghilangkan kekuatan kutukan dari tubuhnya. Jiwa-jiwa yang mati itu semua berpikir, kebanyakan dari mereka tidak tahu siapa penjahitnya, tetapi mereka semua tahu bahwa selama Anda bertanya, Anda akan dapat mengetahuinya. Sui berkata pada dirinya sendiri, kedua, saya memegang benteng pasukan penjahit di alam bintang sendu, ada 36 lokasi, tidak peduli siapa mereka, hancurkan saja. Dimanapun Anda berada, Anda bisa mendapatkan bantuan saya. Berbicara, dia mengeluarkan slip giok, menyerahkannya kepada Qin Hongyu, dan berkata, setelah membacanya, berikan kepada orang lain. Qin Hongyu mengangguk setuju. Saat ini, lapangan benar-benar sensasional. Semua orang menyadari bahwa ketika Guan marah, dia tidak hanya harus membersihkan penjahit, tetapi juga menghapus kekuatan penjahit. Coba pikirkan, pasti tidak sedikit jiwa yang mati di dunia saat ini, siapa yang tidak ingin mematahkan kutukan di tubuh mereka. Terutama roh-roh mati dengan kebijaksanaan, yang satu lebih kuat dari yang lain, dan mereka semua memiliki kekuatan yang sebanding dengan tingkat alam kenaikan. Dan jika penonton menentukan kondisi seperti itu, dapat diramalkan bahwa penjahit berikutnya dan kekuatan di bawah tangannya pasti akan menjadi sasaran jiwa-jiwa yang mati itu. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.